Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu baru pertama kali nih ngajar di kelas kalian, kelas 10-1. Udah ada yang kenal sama ibu? Oke, karena belum, ibu perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama ibu Michelle Florentina, biasa dipanggil Ibu Michelle. Hari ini ibu akan mengisi materi memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, ibu absen dulu ya sambil kenalan sama kalian satu-satu. Ibu mulai dari yang pertama nih. Imelda, oke, hadir. Yang kedua Asep, hadir. Adit, hadir. Karen, hadir. Putri, hadir. Oke, karena sudah hadir semua, kita lanjut. Jadi tujuannya kita belajar materi ini apa sih, Bu? Tujuannya itu supaya kita menjadi paham tentang kepemimpinan yang baik, cara menjadi pemimpin yang baik, mengembangkan jiwa kepemimpinan kita yang suatu saat pasti akan terpakai, entah pas kalian lagi kerja kelompok, itu kan juga ada pemimpinnya, atau saat nanti kalian setelah lulus, pasti kalian bakalan mau dong jadi pemimpin, masih maunya jadi ekor terus ya kan. Nah, maka dari itu ibu di sini mengisi materi supaya kalian paham nih kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Nah, ibu harap selama kalian mengikuti materi hari ini, kalian menjalankan dua asas dari KBK. Yang pertama itu asas kegiatan dan asas kenormatifan. Maksudnya apa sih, Bu, asas ini? Jadi di sini ibu berharap kalian berpartisipasi secara aktif dan juga tentunya dalam norma-norma yang telah berlaku di sekitar kita ini, seperti itu. Oke, karena tidak ada lagi, kita mulai aja ya langsung ke materi. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan. Definisinya kepemimpinan, ada yang tahu di sini? Oke, karena belum ada yang tahu, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian di sini ada tujuan kepemimpinan, ada 3. Yang pertama, mencapai atau meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia untuk membangun potensi dan kemampuan setiap individu. Maksudnya di sini apa sih, Bu? Nih, yang pertama, mencapai dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan. Jadi kan kalau kalian dalam satu kelompok, kalian udah paham kelebihan masing-masing. Maksudnya pemimpin kalian sudah paham kelebihan kalian masing-masing, kekurangan kalian masing-masing. Pasti akan lebih efisien jika diserahkan tugas yang sudah menjadi kelebihan masing-masing. Benar? Kalau kalian dilimpahkan yang menjadi kelemahan kalian, pasti kalian akan kesusahan juga dong, mencari lagi, terus belajar lagi, kemudian mencoba, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata. Jadi karena yang pertama tadi tercapai nih, kalian tahu kelebihan kalian masing-masing dan kekurangan masing-masing, tentunya lebih bahagia dan lebih sejahtera dong, karena kalian bisa melakukan sesuai dengan kelebihan kalian masing-masing, seperti itu. Yang ketiga, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia dan mengembangkan potensi kemampuan setiap individu. Nah, di sini maksudnya itu pemimpin yang baik pasti akan mengarahkan setiap individunya atau setiap anggotanya untuk mengembangkan potensinya dia. Gak hanya
di situ-situ aja. Dia tahu kalian punya kelebihan di situ, tapi dia pasti akan arahkan kalian untuk mengembangkan potensi kalian, seperti itu. Terus kita lanjut, ada fungsi kepemimpinan. Ada 5 fungsi kepemimpinan yang Ibu ambil di sini. Yang pertama, menentukan sasaran dan mengarahkan tujuan. Yang kedua, menetapkan cara mencapai tujuan. Yang ketiga, menetapkan dan memelihara struktur kelompok. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan tugas kelompok. Yang kelima, memelihara keterpaduan kelompok dan kepuasan anggota. Seperti yang udah Ibu sebutkan tadi, seperti yang di poin nomor 4, memudahkan pelaksanaan tugas kelompok. Jelas kalau kita tahu kelebihan kita pasti akan lebih mudah, seperti itu. Fungsinya pemimpin juga seperti yang di poin pertama, menentukan sasaran dan mengarahkan tujuan. Kalau nggak ada kepala gitu atau nggak ada pemimpin, pasti anggotanya juga bingung, atau satu kelompok pasti akan bingung. Kita mau ngapain sih di sini? Tujuannya apa sih? Sasaran kita apa sih? Ya kan, makanya akan lebih baik jika ada pemimpin dalam satu kelompok, seperti itu. Nah, di sini ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dijabarkan oleh Dr. Paul Hersey dalam bukunya The Situational Leader dan Kenneth Blanch dalam buku One Minute Manager. Yang pertama, telling, kondisi di mana pemimpin hanya memberikan instruksi yang jelas serta mengawasi pekerjaan langsung dari pengikut atau anggota. Pemimpin biasanya tidak melibatkan diri dalam proses pengerjaan tugas sehingga hanya terjalin komunikasi satu arah. Di sini pemimpinnya itu nggak turun langsung kepada tugasnya, tapi dia hanya mengarahkan. Misalnya, Adit, kamu ngerjain tugasnya yang di halaman 81 dari nomor A sampai nomor B. Seperti itu. Kalau butuh contoh kamu cari, nanti kumpulkan di tanggal segini ke Ibu, seperti itu. Itu dia langsung menunjuk dan meminta salah satu anggotanya mengerjakan, seperti itu, atau 2 anggotanya, seperti itu. Tapi dia nggak langsung turun tangan. Next, yang keduanya selling. Gaya kepemimpinan ini lebih mengedepankan kolaboratif antar pemimpin dan pengikut atau anggotanya, sehingga tercipta komunikasi 2 arah. Pemimpin cenderung memotivasi rasa percaya diri para anggotanya sehingga pemimpin terus memimpin dan siap bertanggung jawab atas proses pekerjaan. Jadi di sini pemimpinnya ini juga ikut serta-merta dalam tugasnya si anggotanya. Misalnya si anggotanya ini si Putri, kamu Ibu suruh kerjain halaman 81. Nanti kalau kesulitan tanya Ibu lagi ya, biar Ibu jelasin. Nanti Putri lanjut lagi setelah Putri mengerti, seperti itu. Yang ketiga, partisipasi. Pemimpin cenderung mendorong individu atau kelompok untuk saling berbagi ide. Ketika para anggotanya merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan, memimpin hanya mengarahkan dan membantu anggotanya. Jadi di sini pemimpinnya ini lebih mendorong ide-ide, seperti misalnya gimana nih, topik kita minggu depan seperti ini. Dari kalian ada yang mau berbagi ide nggak nih? Baiknya kita melakukannya seperti apa? Nanti dari idenya itu si pemimpin akan mengoreksi, mengarahkan, membantu hingga akhirnya terjalin kepercayaan, seperti itu. Yang keempat, delegating. Gaya kepemimpinan ini cenderung tidak terlalu banyak terlibat dalam anggotanya. Pemimpin mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya ke anggota. Jadi, gaya kepemimpinan ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu, pemimpinnya hanya meminta gitu atau menyuruh anggotanya untuk mengerjakan suatu tugas. Tapi kalau ini, dia sama-sama menyerahkan. Bedanya, semuanya, keputusannya, tanggung jawabnya itu sudah menjadi milik anggotanya. Kalau yang pertama, dia masih menjadi milik si pemimpinnya. Kalau ini enggak, ini semuanya hingga akhir prosesnya itu menjadi
menjadi tanggung jawab si anggotanya, seperti itu. Nah, jiwa kepemimpinan yang mampu memiliki kemampuan sosial, kepekaan terhadap situasi sosial, dan mampu berperan dengan situasi, kebijaksanaan terbuka terhadap sudut pandang orang lain, keberanian, dan mempertahankan dan melakukan hal yang dianggap benar, mampu mengatasi permasalahan, mampu membuat keputusan, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi di sini bagusnya gaya kepemimpinan ini memancing anggotanya untuk menjadi beraninya apa nih, mengambil tanggung jawab, mengambil keputusan, terus juga meningkatkan kebijaksanaan si anggotanya, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar gaya kepemimpinannya. Sekarang gimana sih cara mengembangkan menjadi pemimpin yang baik? Nih, kita bisa lihat di slide-nya. Yang pertama, memiliki sikap positif. Seorang pemimpin yang memiliki sikap positif biasanya akan memberikan efek bagi anggotanya. Pemimpin yang memiliki sikap positif tidak memikirkan suatu permasalahan yang dihadapi. Nih, pemimpin yang baik pasti dia memiliki sikap positif. Bayangkan aja nih, kalian memiliki pemimpin, tapi pemimpinnya ngeluh mulu. Aduh, gue capek banget. Saya capek banget nih jadi pemimpin. Masa saya mulu yang kerja, saya mulu yang ini. Kan pasti negatifnya bakalan ikut ke anggotanya, nggak hanya pemimpinnya aja, seperti itu. Yang kedua, skill of a leader. Di dalam dunia kepemimpinan terhadap 3 aspek yang penting, yaitu sasaran, resiko, dan konsekuensi. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bisa menentukan target, sasaran, resiko, serta konsekuensi yang diterima agar menghasilkan yang terbaik untuk semua. Nah, yang di sini itu pemimpin seperti yang disebutkan di sini ada 3 aspek yang penting, yaitu sasaran, resiko, dan konsekuensi. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menentukan sasarannya. Sasarannya kelompok ini tuh apa sih? Apa sih yang kita targetin dari kelompok ini? Kemudian resikonya. Resiko yang kita dapat dari sasaran yang kita tuju tadi apa? Dan konsekuensinya apa? Seperti itu. Yang ketiga, jadilah orang yang inovatif. Pemimpin harus berpikir bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam serta inovatif supaya dapat tercapainya suatu kemaslahatan yang mengembangkan visi misinya untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin yang baik pasti dia harus dapat cara yang efektif untuk mengerjakan suatu tugas dan efisien baik secara waktu maupun sumber daya manusianya. Keempat, memiliki harapan. Sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki harapan dan sikap optimis agar anggotanya juga memiliki hal yang sama dengan pemimpinnya supaya terwujudnya sebuah kepuasan atas kinerja yang dilakukan. Seperti yang poin nomor 1 ya, kalau pemimpinnya aja udah nggak positif, udah nggak punya harapan, gimana anggotanya? Seperti itu. Yang kelima, menghargai waktu. Untuk memiliki jiwa kepemimpinan, seorang juga harus bisa menghargai waktu agar dapat menjadi pedoman pemimpin yang baik. Apabila pemimpin tidak dapat menghargai waktu, bagaimana akan dihargai oleh anggotanya? Nah, menghargai waktu. Nah, maksudnya di sini udah jelas ya, menghargai waktu. Kalau dianya aja kayak nunda-nunda pekerjaan, udahlah nanti aja, besok aja deh. Apalagi anggotanya kan, dia minta deadline-nya cepat, tapi kerjaan dia aja dia tunda-tunda. Nggak jadi contoh yang baik, seperti itu. Yang kelima, memiliki motivasi berkembang. Untuk memiliki jiwa kepemimpinan, harus memiliki terus motivasi untuk berkembang, siap bersaing dengan pemimpin lain, siap menerima kritikan dan saran, dan menjadikannya sebagai motivasi dan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi. Maksudnya di sini, sebagai pribadi yang baik, sebagai pemimpin yang baik, kita itu harus mau dikritik. Nggak selamanya kan setiap orang itu pasti selalu benar. Pasti ada saatnya pemimpin itu salah, namanya juga manusia, pasti ada kurangnya, seperti itu. Nah, bedanya sebagai seseorang yang bisa menerima kritikan, kita menjadikan kritik itu sebagai tujuan kita berikutnya, supaya kita bisa memperbaiki dari kritikan itu.
kita bisa membangun gitu dari kritikan itu, tidak malah menjadi hancur, malah jadi kayak mikirnya, aduh gimana nih ya, komentarnya pada jelek banget lagi, ya udahlah biarin aja lah, nanti juga tim lain juga ada yang kayak gitu, kalau kayak gitu kan gimana mau berkembang kelompoknya, pasti bakal di situ itu aja, malah yang ada mundur seperti itu. Nah, ibu mau ngasih unjuk ada contoh di sini. Yang pertama, siapa ada yang tahu contohnya gambar yang di proyektor? Gak ada yang tahu nih, masa nggak ada yang tahu? Ya benar, Putri benar, IR Soekarno, Bapak IR Soekarno, Bapak Bung Karno. Ibu kenapa sih ibu kasih contoh ini? Jadi ibu mau ngasih contoh kepemimpinan yang baik seperti apa. Kalian pasti tahu dong kepemimpinannya Bapak Bung Karno ini bagaimana. Yang pertama, dia aja berperan besar dalam membentuk negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Terus beliau juga di bawah pemimpinannya Indonesia memiliki fondasi negara yang kuat. Nah, poinnya apa sih poinnya apa sih di sini? Beliau itu memiliki karakter inisiatif yang tinggi. Seperti itu. Pasti udah tahu dong ceritanya Bung Karno jelasnya di mata pelajaran kewarganegaraan atau PPKN, ya kan? Pasti tahu sendiri, pasti tahu semua dong. Kalau nggak tahu nanti ibu tanyain ke guru PPK-nya. Yang kedua, ada yang tahu? Mungkin agak asing ya, karena memang jarang. Tapi kalau di IPS sih biasanya disebutkan. Ya, beliau adalah Bapak Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Bagaimana sih kepemimpinannya beliau? Jadi yang pertama, Amerika bersatu melewati masa perang saudara saat dipimpin oleh beliau. Terus yang kedua, dikenal seorang emansipator karena ia berperan besar dalam memberantas pembudakan di Amerika. Julukannya beliau adalah Honest Abe karena sifatnya yang jujur sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Kalian paham? Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan membutuhkan proses yang tidak instan, namun apabila seseorang bersungguh-sungguh memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka dia tidak akan mudah berputus asa dan akan terus belajar untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Anak-anak ada yang mau bertanya? Oke, ya, Asep. Bagaimana cara melatih menjadi pemimpin yang baik? Oke, pasti prosesnya itu panjang dan sulit sih ya menjadi pemimpin yang baik. Apalagi kan namanya juga manusia, pasti ada kekurangannya setiap manusia. Ibu juga percaya dalam diri kita masing-masing pun pasti mempunyai kepemimpinan yang sudah ada bawaan dari lahir seperti itu, yang perlu kita kembangkan seperti yang tadi ibu jelaskan di PPT, di PowerPoint yang 6 poin tadi. Memiliki sikap positif, skill of leader, jadi orang yang inovatif, memiliki harapan, menghargai waktu, memiliki motivasi berkembang, seperti itu. Kemungkinannya sih ya, kalau keenam sikap ini kalian latih terus menerus, pasti kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi tentunya seperti sifat-sifat dasar yang sudah pasti nggak boleh hilang, kayak apa, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, itu sudah menjadi sifat dasar yang harus ada, yang harus kalian miliki saat ingin menjadi pemimpin. Bukan hanya saat ingin menjadi pemimpin kalian, sebagai seorang pribadi pun kita harus memiliki sikap itu. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada?
Oke, karena nggak ada, seperti yang tadi Ibu bilang, kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan membutuhkan proses yang tidak instan. Prosesnya pasti tidak instan, nggak ada yang instan di dunia ini kan, pasti harus ada latihan jatuh bangun seperti itu. Namun apabila seseorang bersungguh-sungguh memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka ia tidak akan mudah berputus asa dan terus belajar untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti itu anak-anak semua. Jadi Ibu harap kalian dapat berlatih terus menjadi pemimpin yang baik, karena Ibu berharap suatu saat kalian bisa menjadi seorang pemimpin, tidak hanya menjadi seorang anggota saja, tapi bisa memimpin suatu kelompok, suatu bagian, atau suatu organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, untuk penutupan, Ibu minta kalian mengisi ada 4 pernyataan di sini. Jadi apa yang kalian dapatkan selama materi ini bisa kalian checklist di kolom ya atau tidak. Nanti dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Kita bagikan dulu. Ya. Oke, karena sudah mengumpulkan semua, kita akhiri materi kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan materi yang baru, dengan suasana yang baru. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.